Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sahabat pemirsa Islamic Trainer TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan saya Abu Asakananta. Dan saat ini saya sedang berada di ruangannya CEO nih. Ya, CEO apa? SL Corp. Dan di sebelah saya sudah ada ownernya yang luar biasa, punya banyak sekali bisnis ya. Dan dia juga menyebut dengan dirinya CEO doyan makan. Nah, pasti sobat pemirsa udah pada paham nih siapa beliau. Ya, kita sapa beliau yuk pemirsa. Assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah, pada kesempatan kali ini saya jadi CEO nih Pak. Oh iya, siap Ustaz. Antum yang nanti ada interview nih. Iya, Masya Allah. Allah. Jadi sobat pemirsa, beliau ini punya banyak sekali bisnis. Dan perjalanannya sangat luar biasa. Karena beliau selain perjalanan bisnisnya ini juga ada naik turunnya dan pernah mendapati hal-hal yang negatif ya, Pak Wawan ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa Nikmat sekali. nikmat sekali. Yuk kita kulik gimana nanti perjalanan bisnisnya. Nah, Siap. kali ini kita akan membahas bisnis yang mana nih Pak Wawan? Karena banyak sekali nih di belakang saya nih ada nih. Moga Ustaz mau kemana dulu nih? Masya Allah. Dari yang pertama kali Ya. Pak Wawan. Mungkin Oke. bisa diceritakan Ya. singkat aja. Dulu saya ini karyawan Ustaz. Pemirsa semua, saya itu karyawan di perusahaan otomotif dan cukup lama juga berlangsung di sana. Atas izin Allah, saya mencoba untuk berbisnis berusaha. Awalnya karena istri saya itu juga karyawan, kemudian dia harus dipindah ke Jawa Timur. Terus daripada kita berjauhan, udah nggak usah pindah, keluar saja dan akhirnya jualan nasi bungkus. Masya Allah, Nasi bungkus pinggir jalan. Itu istri saya itu padahal dulu adalah seorang CS. CS itu harus dandan, cantik dan sebagainya. Iya. Dia berubah total jadi penjual nasi bungkus. Ini yang luar biasa, saya punya istri yang luar biasa. Ini nggak di sini ya. Jadi dari situ 1 tahun yang Allah izinkan kami itu untung rugi. Jadi nasi bungkus kelilingan pakai sepeda motor dijual harganya 3.000 kalau nggak salah waktu itu 3.000 3.500 pakai telur 3.500, bahkan saya jual di kantor pakai kantin. Padahal saya salah satu kepala di sana, jadi saya jualan saya bawa. Wah, itu wow banget tim kami. Pak Wan jualan nasi bungkus. Itu kami lakukan hampir 1 tahun dan rugi Ustaz. Masya Allah. Kalau dia tahun rugi, tapi apa yang pelajaran yang berharga ini yang nanti kita bisa saya bisa ceritakan ke teman-teman. Ternyata dari situ setelah rugi 1 tahun, tahun kedua saya kenalan sama Pak Slamet. Nah, saya buka BBS Slamet. Nah, itulah cikal bakalnya BBS Slamet pemirsa. Itu yang keren lagi Ustaz. Iya. Setelah 1 tahun rugi, saya alhamdulillah BBS Slamet pertama kali buka. Tadi sabar 1 tahunnya, BBS Slamet buka dengan modal yang terbatas. Saya ajak teman karena saya nggak punya duit banyak. Saya operationkan. BBS Slamet hari pertama booming. Masya Allah. Hanya jual 1 jam. Kami tutup. Hari kedua Masih ingat nggak berapa penjualan ketika itu? 1 jam. sekitar 300 porsi, sekitar 8 jutaan. Masya Allah. Itu di tahun berapa Pak Di ya? tahun 2009. Wah, 2009 dengan omset 1 jam 8 juta. Iya, Masya Allah. Nah, Masya dan Allah, di situ BBS Slamet bisa ya BEP dengan sangat cepatnya 2 bulanan saya bisa buka lagi dan seterusnya. Alhamdulillah. Seperti itu Ustaz, alhamdulillah. Jadi tadi rugi dulu 1 tahun, alhamdulillah didapat untuk di Wah, ini itu pemirsa. Jadi tapi jangan mengalami rugi dulu, nanti ada triknya. Teman-teman nggak boleh rugi dulu. Saya langsung untung aja gitu. Jadi cukup biar saya aja Ustaz gitu. Luar biasa. Ini salah satu owner yang baik hati itu dia adalah tawadu ya dan tidak ingin pengalaman yang jeleknya itu dinikmati oleh orang lain. Dan yang nikmat-nikmat aja Pak Wawan. Iya, nanti kita cerita nikmat-nikmat, teman-teman lakukan itu. Yang penting mentalnya disiapkan. Iya. Tapi teman-teman harus siap untung dan siap rugi. Tapi afirmasi ke positive thinkingnya adalah untung-untung gitu aja. Masya Allah. Jadi keuntungan itu bukan hanya di dunia aja Pak Betul. Wawan. Yang paling utama adalah keuntungan bagaimana kita mengharapkan ridho dan berkah dari Allah. Amin insya Allah. Karena ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling pertama. Dan kalau sudah katakan ridho dan berkah, pasti untung dunianya ikut. Betul Ustaz. Gitu loh pemirsa. Gitu ya Pak Wawan kan bener ya? Betul Ustaz, betul. Waduh. Ini jadi CEO dadakan nih pemirsa. Siap Ustaz. Pak Wawan, ini selama pandemi tadi kan cerita nih. Jadi saya skip dulu ya dari cerita yang lain ya. Nanti nyambung Pak Wawan ya. Siap. Pak Wawan ini menciptakan satu buah
bisnis baru, kuliner ya. Ya ini pizza apa ya? Iya, betul Ustaz. Wah, Masya Allah. Ini konsepnya gimana? Iya, saya ceritain dari ini dulu ya, dari Boleh, proses boleh, pandemi boleh. Ustaz ya. Boleh, Masya Allah. Biar ada getarannya dulu. Nah, itu. Teman-teman tahu nggak? Awal kami pandemi, Masya Allah, dahsyat sekali teman-teman. Jadi kami harus nutup outlet sekitar 50. Dari berapa Pak Mama? Dari 120. Masya Allah, Ya. hampir separuhnya. Yang keren lagi, yang keren dan yang asik lagi, ini nikmat Allah. Kami harus kehilangan omset 70%. Nah, Masya Allah. jadi omset 30%, bayangkan. Sisanya tinggal 30%. Tinggal 30%, 30 sampai 50% lah. Kalau di rata-rata ya nggak nyampe 40, 35-an seperti itu. Itu tinggal omset segitu, bayangkan. Untuk bayar gaji karyawan bisa nggak kira-kira? Ya. Padahal HPP saja kalau 100% paling enggak 55-60% HPP. Betul. Ini tinggal omsetnya tinggal 30. Ada ada cost yang tidak mungkin bisa turun. Betul. Tapi semua atas izin Allah kami melalui itu dan saya bersyukur sekali menikmati itu. Dan mungkin pandemi banyak mengalami, tapi kemudian yang kami lakukan adalah mengkreasikan dan kami tetap di sini. Saya berangkat kantor dengan kondisi apapun, saya berangkat, saya kumpulin tim inti saya. Kita gerak terus, saya ngomong sama tim inti, kita harus ikhtiar, harus berjuang terus. Alhamdulillah apa teman-teman, dalam waktu 1 minggu kami mengeluarkan ide baru, kita bisa mengeluarkan produk namanya bumbu ireng dalam kemasan. Oh. Dan itu bisa dijual, Masya Allah, ratusan ribu laku. Masya Allah, ratusan ribu Pieces. Selama berapa bulan, ratusan ribu. Memang lah setelah bumbunya itu, Alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik. Tapi setelah masuk ke krisis bulan Agustus ya, Juli Agustus, kami mengalami penurunan. Asik juga kita nikmati. Pada saat untung pun kita tetap bersyukur. Pada saat rugi, ya bersyukurnya ditambah lagi. Karena Pak Ustadz kalau rugi bersyukur itu? Yang pertama, ketika kita bersyukur, ya ini ada disebutkan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu Allah akan berikan jalan keluar tadi. Masya Allah. Jadi ketika kita bersyukur dikala dalam kesulitan, yakinlah bahwasannya Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, jalan keluarnya ini pasti tidak disangka-sangka. Betul. Dan tidak disangka-sangkanya ini bukan bisa jadi hakikatnya atas dasar pikiran kita. Semua tidak, semua datangnya dari Allah. Dari Subhanahu Allah, wa Ta'ala. betul. Sehingga hikmah yang bisa kita ambil, innallaha ta'ala hikmatul mayyasa. Sesungguhnya setiap hikmah itu hanya milik Allah. Betul. Dan Allah itu ingin memberikan hikmah itu kepada siapa aja yang dipilih. Melewati apapun. Melewati dengan hal-hal yang tadi ketika kita mendapati ujian di dunia ini, kita bersabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan hikmah itu kepada kita. Itu teman-teman menarik sekali dan asik sekali. Setelah itu kami bisa mengeluarkan produk macam-macam, Ustaz. Nggak ada contohnya, ada lauk Indonesia, ada ini, dan akhirnya kemarin di bulan September kami punya ide bisa apa ya. Padahal bisa apa ya ini sebetulnya ada di produk brand kita yang sudah ada, tapi kami move-kan lagi dengan konsep yang berbeda, teman-teman. Nah, ini yang konsep yang keren. Kenapa keren? Saya punya brand ini, yang lain-lain kita kalau mau buka outlet ini nilainya gede, ratusan juta bahkan miliaran untuk satu outletnya. Tetapi dengan Pisah Paya, dengan hanya investasinya di bawah 10 juta, low investment ya, kita akan mendapatkan profit yang keren. Dan banyak mitra kami yang sekarang sudah ada sampai 300, yang inden sudah nyampe 500-an lebih. Masya Allah. Inden mau buka ini, alhamdulillah. Kenapa ini menarik? Sebetulnya satu, Pisah Paya itu low investasi, kemudian tadi profitable, marketable, simple, Ustadz. Simple itu apa? Orang bisa bikin, jadi semudah membuat mie instan. Itu simple ya. Kemudian yang selanjutnya setelah simple ini kita akan kelola dengan baik ya, harganya luar biasa. Hanya 10.000 dapat pisah dengan packaging yang sangat keren. Waduh, ini contoh-contohnya nggak keluar nih. Kalau carikan contohnya, Mas. Jadi packagingnya ini nggak bisa seperti harga 20.000, 25.000. Kelas ya, berkelas. Hanya 10.000 dan alhamdulillah konsep kami, kenapa ini tidak bisa membantu ke orang-orang lain yang sekarang banyak kena PHK, sekarang banyak kena usahanya turun. Kenapa kita tidak kerjasamakan? Nah, saya kerjasamakan konsepnya adalah kami memitrakan dengan cara kita hanya menjual bahan baku, tapi kami didik teman-teman, ya, kami didik sebaik mungkin dengan cara apa? Kita mendidik mereka sampai jadi bagaimana membuat outlet pertama kali buka langsung booming, bagaimana cara masaknya, bagaimana cara ngopeni karyawan. Kami lakukan
setiap saat tim kami siap bantu. 300.000, 2.000 akan kami siapkan tim-tim kita. Masya Gitu, Allah. Ustaz. Insya Luar Allah. biasa nih, mudah-mudahan nih Lah, yang- bisnis yang bisa booming dan berkah Amin, nih. amin, amin. Karena Alhamdulillah. harapannya tadi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul, betul, Ustaz. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi sebanyak manusia yang lainnya. Jadi saya menarik tadi dengar ketika bagaimana mungkin dengan pandemi saya punya bisnis kalau mau buka outlet 500 sampai 1 miliar. Iya. Sekarang untuk mengeluarkan uang mungkin Berat. 1 juta aja sangat berat, Berat gitu. sekali. Tapi antum bisa menciptakan bisnis yang luar biasa. Allah kasih jalan keluar. Allah, Dengan keterbatasan, kekurangan dan musibah yang kami dapatkan, Allah kasih jalan keluar. Kita mengeluarkan ide bisa apa ya ini. Iya. Yang luar biasanya investasi dengan sangat rendah ini, mereka bisa dapat dari sebesar investasi itu hanya kurun waktu 1 bulan, maksimal 2 bulan. Masya Allah. Jarang sekali yang 3 bulan, sekali jarang yang 3 bulan. BP berarti yang 1 bulan. Iya, kembali semua Ustaz. Dan itu hanya jualannya maksimal. Kami ada contoh-contohnya. Dan konsepnya yang jelas adalah konsep yang keren, melibatkan banyak orang. Bahkan nanti kita bisa lihat industri kita. Siap. Itu nanti produksinya pun kami tidak menggunakan terlalu banyak mesin. Jadi yang kami gunakan apa Ustadz? Manusia, tenaga manusia. Nah itu. Ini yang menarik. Karena sekarang banyak sekali orang menampilkan usaha itu dengan tenaga-tenaga modernisasi, Betul. teknologi dan sebagainya. Padahal Sebenarnya itu ada 2 itu. gimana Seth? Karena- Arun Genai. Karena saya nggak bisa beli mesin yang mahal. Nggak juga. Tidak Awalnya juga ya. memang kami Tapi memang sekarang pasti bisa. Insya lah, Allah Masya bisa, insya Allah bisa. Allah. Tapi kami awalnya adalah punya mimpi bahwa banyak orang yang nganggur ini harusnya bisa dikerjakan. Iya, jadi ada format yang salah sebenarnya, Pak Betul. Wawan. Saya juga sering mendapati pengusaha-pengusaha, Ustadz sekarang saya sudah modern. 10 Yes. tahun lalu pakai Yeah. ini manual dan tradisional. Sekarang sudah pakai mesin teknologi. Saya terus sampaikan, padahal Masya Allah ya, Allah itu memberikan teknologi itu di dalam diri manusia itu yang tak terbatas. Ya ini Yes. apa? Aklun, akal. Nah itu teknologi. Ya, Dan kalau kita manfaatkan manusia, padahal kalau kita mempekerjakan manusia yang lainnya di dalam perusahaan kita, itu dari di setiap individunya, insannya ada rezekinya masing-masing. betul. Kalau kita apakah bisa berzikir Betul, teknologi betul, mesin? Enggak. betul. Ya memang kita membutuhkan teknologi atau mesin mungkin hanya sekedarnya saja. Betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana manusia ini bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Betul, Ustaz, betul. Masya Allah. Ini yang menarik Pak. Tadi saya malah belum nanya ya. Iya. Gimana, Ustaz? Sudah banyak sekali memberikan insight, inspirasi, dan motivasi buat kita semua ya. Pizza ini kenapa dinamakan apa ya? Wah. Ya itu yang menarik yang saya pengen tanyakan nih. Itu yang nggak bisa saya jawab. Masya Allah, sampai lupa itu gimana Pak? Tadi kok pizza apa ya itu sampai nggak paham atau nggak ngerti itu kenapa ceritanya? Ini Jadi ceritanya gini. pasti menarik nih. Insya Allah. Jadi pas pandemi kami punya produk namanya tadi bumbu ireng. Boomingan. Kita punya reseller sampai hampir 10.000 reseller kami. Bisa jualan sampai ratusan ribu bahkan hampir 1 juta hampir itu mungkin ya. Kemudian kita nggak mungkin ngeluarin dengan kita belum mikir produk lain. Tapi ternyata ada teman-teman kita para karyawan yang pulang ke Jogja. Kemudian dia punya keluarga di Madiun. Dia jual pizza yang ada waktu itu di WKWK. Ternyata berarti ini salah satu menu tadi salah ya? satu menu sebetulnya kita ini salah satu menu semuanya Ustaz. Tapi kita kembangin dengan konsep yang berbeda ya. Iya. Dari situ kemudian dibawa sama tim kami yang di Jogja yang di mana itu dia bawa, dia jual. Setelah dijual laku Ustaz. Sekali mobilnya dia kan pulang bawa mobil 300 biji, 400 dia jual tapi tanpa dimasak, hanya bisnya, hanya dasarnya, iya. hanya rotinya gitu Ustaz. Berarti konsep seperti frozen gitu ya? Ya seperti frozen, betul seperti frozen, dijual di Jogja, di Madiun laku. Terus pada ngomong, Pak Wan kapan ini kita bisa jual, konsepnya gimana? Nanti dulu. Saya ditanya nanti dulu sejak bulan April sampai bulan Juli saya nanti dulu. Itu belum ada namanya juga? Belum. Nah, sorry, itu sudah ada namanya. Udah namanya. Saking bingungnya, udahlah pakai nama apa? Udahlah bisa apa ya? Ya udah pakai itu aja bisa apa ya. Wah keren juga. Saking bingungnya bisa apa ya? Bisa apa ya Pak Wan? Bisa apa ya? Ya udah pakai nama bisa apa ya itu. Masya Allah. Akhirnya seperti itu. Berarti menarik juga nih. Kalau dibilang fun ya sangat fun ya. Jadi karena saking banyaknya branding yang Yeah. sudah antum keluarkan, Yeah. karena ini didesak tadi karena banyak reseller yang butuh. Iya. Namanya pizza apa ya? Pizza Ya apa apa ya ya? aja deh. Insya Allah. Pakai nama apa ya? Bisa Keren, ya? keren. Tapi emang bener juga sih. Maksudnya tuh kalau kita baca pizza apa ya itu mungkin kalau bahasa-bahasa luar Indonesia apa ya itu mungkin bisa diartikan dengan yang lain ya Pak ya? Atau bahasa Indonesia sendiri ya? Bahasa Indonesia. Dari daerah lainnya atau daerah Jawa, luar Jawa lah.
Tapi kalau apaya itu kan apa ya? Apa ya? Malah tanya balik. Iya malah tanya. Tapi ini menarik pemirsa dan benar-benar bahasa-bahasa yang menarik lah insya Allah. Mudah-mudahan berkah nih ya. Amin, amin. Karena tidak ada unsur yang zalim atau Iya, keharuman iya, ya. iya, Kan iya. ada tuh bisnis-bisnis yang ya maksudnya menarik, Iya, tapi iya. kadang-kadang menjatuhkan bisnisnya Iya, sendiri iya, sampai betul. bakso iblis, bakso Iya, setan. iya, iya, iya. Ini memang di luar batas Iya, ini pakai ya, nama-nama pakai negatif. nama-nama negatif. Iya, Tapi ini insya Allah nama yang mubah Iya, nih. Tapi menarik, masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Insya Allah, bisnisnya amin, ini. amin, amin. Lalu gimana lagi ceritanya? Ini reseller sudah berapa sekarang? Dan Bisa apa ya ini mitra Ini itu mitra. sudah ada 300-an Iya. sampai hari ini karena setiap hari bergerak 10, 20, 5 kita buka. termasuk tadi yang inden 500 ya? Iya, 500 yang dibuka, ada di Palembang sudah 42. Kemudian di wilayah timur itu banyak, di Jakarta banyak sekali, di Maluku, di Sulawesi lah. Kalau di luar Jawa kami sedang memikirkan konsep namanya mini plan. Jadi nggak mungkin dikirim dari sini. Akhirnya kami harus bikin mini plan dengan distribusi center. Lah, dari situ Masya Allah yang luar biasanya, alhamdulillah banyak yang terbantu